Bunga itu wajar, kalimat itu sering banget lo denger kan? Kayak hukum alam, kayak sesuatu yang gak bisa diperdebatkan. Pinjam uang, ya ada bunganya. Telat bayar, ya kena denda. Gak mampu, ya itu risiko. Selesai, semua orang ngomong begitu dengan santai, seolah-olah gak ada yang aneh. Tapi gue mau nanya satu hal ke lo. Pelan aja jawabnya, jujur aja ke diri sendiri. Kalau bunga itu memang wajar, kenapa banyak orang justru hancur gara-gara itu? Kenapa yang awalnya cuma pinjam sedikit berakhir jadi beban bertahun-tahun? Kenapa yang niatnya cuma bertahan hidup malah jadi nggak bisa hidup tenang? Aneh nggak sih? Atau kita aja yang udah terlalu lama hidup di dalamnya sampai lupa rasanya mempertanyakan. Coba bayangin, lo lagi butuh uang, bukan buat gaya-gayaan, bukan buat foya-foya, tapi buat hal yang ya penting, buat makan, buat bayar kontrakan, buat nolong orang tua, atau sekadar biar lo bisa napas 1 bulan lagi. Terus lo datang ke satu tempat, minta bantuan, dan mereka bilang, oke, kita bantu, tapi ada syarat, lo harus balikin lebih dari yang lo pinjam, dan kalau lo telat, lo harus bayar lagi dan lagi dan lagi sampai suatu titik lo sendiri nggak yakin yang lo bayar itu hutang atau hidup lo sendiri. Dan anehnya semua itu dibungkus dengan kata yang kelihatan bersih, bunga. Bukan tekanan, bukan beban, bukan jebakan, tapi bunga, kata yang terdengar ringan, hampir indah, padahal efeknya nggak ringan sama sekali. Gue nggak bilang semua bunga itu jahat, gue nggak bilang semua sistem itu salah, tapi gue cuma pengen lo mikir sebentar, apa ya ini semua benar-benar wajar, atau kita cuma dipaksa nerima sesuatu yang dari awal sebenarnya berat. Karena kalau lo perhatiin, semakin lo butuh, semakin mahal harganya, semakin lo kepepet, semakin sempit jalan keluarnya. Dan di situ lo nggak lagi punya banyak pilihan, lo cuma punya satu opsi, terima dan jalanin. Walaupun dalam hati lo tahu ada yang nggak beres, ada yang ganjel, tapi lo nggak bisa berhenti karena hidup nggak nunggu lo siap. Dan dari situ pelan-pelan lo masuk ke satu lingkaran yang katanya normal, yang katanya biasa, yang katanya semua orang juga ngalamin, tapi jarang ada yang berani ngomong jujur kalau lingkaran itu capek. Dan mungkin hari ini kita mulai dari satu hal kecil dulu, bukan langsung nyari solusi, bukan langsung nyalahin siapa-siapa. Cuma satu hal sederhana, berani nanya, bunga itu wajar? Atau cuma cara halus buat bikin kita tetap di bawah? Sekarang kita turun ke kehidupan yang lebih nyata, bukan teori, bukan omongan orang di podcast, bukan quotes finansial di Instagram, tapi hidup lo yang tiap hari lo jalanin. Lo bangun pagi, kadang sebelum matahari muncul, bukan karena rajin, tapi karena harus. Alarm bunyi, lo matiin, narik napas panjang, badan masih capek, kepala masih berat, tapi lo tetap bangun. Karena kalau enggak, ada konsekuensi. Lu siap-siap kerja, mandi cepet, sarapan seadanya, atau nggak sarapan sama sekali karena waktu mepet, atau uangnya memang lagi tipis. Keluar rumah, jalan, naik motor, naik angkot, atau desak-desakan di transportasi umum, macet, panas, debu, kadang hujan. Dan di tengah itu semua lu cuma diam, lihat jalan, dengar suara klakson, dan mikir hal yang sama setiap hari. Hari ini bakal gimana ya? Sampai kantor, absen, duduk, kerja, ngulang hal yang sama lagi dan lagi. Jam jalan pelan, kerjaan numpuk, atasan nanya, target ngejar, dan lu cuma berusaha bertahan 8 jam, kadang lebih. Pulang capek, badan pegal, pikiran penuh. Sampai rumah lu buka HP, dan disitulah realita lain nunggu. Notif, tagihan, pengingat, cicilan jatuh tempo, pembayaran Anda segera berakhir. Segera lakukan pelunasan untuk menghindari denda. Kalimatnya sopan, bahasanya halus, tapi nadanya selalu sama, nekan. Dan lo mulai nanghitung, gaji masuk, tapi belum juga lo pegang utuh, udah kebagi kontrakan, listrik, air, makan, transport, kuota, dan cicilan motor yang lo pakai buat kerja, HP yang lo pakai buat komunikasi, pinjaman yang dulu lo ambil karena kepepet. Semuanya ada, dan semuanya punya satu kesamaan, ada bunganya, kecil katanya, cuma sekian persen, nggak terasa katanya, tapi anehnya setiap bulan lo bayar, dan tiap bulan juga rasanya tetap berat, kayak ada yang nggak pernah selesai, kayak lo lagi ngejar sesuatu
ya yang terus mundur tiap lo deketi. Dan di titik itu lo mulai ngerasa sesuatu yang sulit dijelasin. Bukan cuma capek, tapi kosong. Kayak lo kerja keras tapi nggak bener-bener maju. Kayak lo hidup tapi cuma buat bertahan. Dan yang lebih aneh lagi, semua orang di sekitar lo juga kayak gitu. Teman kerja lo, tetangga lo, bahkan mungkin keluarga lo, semua jalan, semua capek, semua punya cicilan, semua kenal yang namanya bunga. Dan karena semua ngalamin itu, akhirnya kita anggap itu normal. Ya emang hidup kayak gini, semua orang juga gitu kok. Yang penting jalan aja dulu. Kalimat-kalimat itu jadi pelindung, biar kita nggak terlalu banyak mikir, biar kita nggak terlalu ngerasa sesak. Tapi jauh di dalam ada suara kecil yang kadang muncul pelan, hampir gak kedengeran, tapi ada. Ini bener nggak sih? Harusnya hidup sesempit ini ya? Kenapa rasanya gua kerja terus tapi tetap kurang? Dan biasanya kita langsung nutup suara itu dengan satu kalimat paling aman, udahlah, wajar kok. Padahal mungkin itu bukan wajar. Itu cuma kebiasaan yang kita telan tiap hari, sampai akhirnya kita lupa rasanya hidup tanpa beban yang nempel diam-diam. Dan disitulah cerita ini makin dalam, karena setelah lo sadar sedikit, lo bakal mulai lihat sesuatu yang lebih pahit, lebih jujur, dan mungkin lebih nyakitin. Di titik ini kita mulai lihat gambarnya lebih jelas. Bukan lagi soal capek kerja, bukan cuma soal gaji yang pas-pasan, tapi soal sistem yang pelan-pelan ngejerat. Kita dari kecil diajarin satu hal sederhana. Kalau nggak punya uang, pinjam. Kalau pinjam, ya balikin. Kalau ada tambahan sedikit, itu wajar. Kedengarannya bersih, logis, masuk akal. Tapi hidup nggak sesederhana itu. Karena kenyataannya, yang pinjam itu bukan orang santai, bukan orang yang lagi banyak pilihan. Yang pinjam itu biasanya orang yang lagi kepepet, lagi butuh cepat, lagi nggak punya cadangan, lagi di posisi nggak enak. Dan justru di posisi itu harga jadi lebih mahal. Coba pikir, lu lagi tenggelam, air udah sampai leher, terus ada tangan yang nawarin bantuan, tapi dia bilang, gue tarik lu ke atas, tapi nanti lu harus bayar lebih. Dan kalau lu nggak setuju, ya udah, silakan tenggelam. Itu pilihan lo. Kasar, iya, tapi jujur. Karena itu yang sering kejadian, cuma dibungkus rapi, dikasih istilah bunga, biaya layanan, denda keterlambatan, kata-kata yang terdengar profesional, kayak nggak ada emosi, padahal dampaknya langsung ke hidup lo. Dan yang paling nyesek, semakin lo butuh, semakin lo nggak bisa nolak. Karena pilihan lo cuma dua, ambil atau hancur sekarang. Dan kebanyakan orang pilih ambil, karena siapa sih yang siap hancur? Dari situ masalahnya nggak berhenti, malah mulai. Lu pinjam 3 juta, harus balikin 4 juta. Oke, masih masuk akal katanya. Tapi hidup nggak berhenti di situ. Ada kebutuhan lain, ada kejadian tak terduga, ada hal-hal yang nggak bisa lo kontrol. Akhirnya pinjam lagi buat nutup yang lama, tutup lubang, gali lubang baru. Dan tanpa sadar, lo masuk ke satu lingkaran yang rapi banget. Saking rapinya, kelihatan normal. Padahal sebenarnya nguras tenaga, nguras pikiran, nguras harapan. Dan lu mulai ngerasain satu hal yang aneh. Lu kerja makin keras, tapi rasa aman gak pernah datang. Lu bayar terus, tapi beban gak pernah bener-bener hilang. Kayak lu lagi ngejar garis finish yang terus mundur tiap lu dekati. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang jarang dibahas. Satu hal yang pelan-pelan bikin semuanya makin berat. Rasa bersalah. Lu mulai nyalain diri sendiri. Kenapa gue pinjam dulu ya? Kenapa gue gak lebih hemat? Kenapa gue gak mikir panjang? Padahal waktu itu lu cuma lagi berusaha bertahan. Lu gak lagi mikir strategi jangka panjang. Lu lagi nyari cara biar bisa hidup hari itu. Tapi sistem ini jarang peduli sama cerita di balik angka. Yang penting, angka harus balik dengan tambahan. Dan lu cuma satu dari banyak orang yang jalan di jalur yang sama, tanpa peta, tanpa arah jelas. Dan yang paling ironis, semua ini tetap disebut wajar. Seolah-olah nggak ada yang perlu dipertanyakan, nggak ada yang perlu diganggu. Padahal kalau lo diam sebentar dan lo rasain pelan-pelan, ada sesuatu yang nggak beres. Bukan di lo, tapi di cara permainan ini dijalankan. Dan mungkin disinilah titik dimana semuanya mulai terasa
berat banget. Bukan cuma di dompet, tapi di kepala, di dada, di hidup lo secara keseluruhan. Dan dari sini kita masuk ke bagian yang paling jujur, yang paling sepi, yang biasanya nggak pernah diceritain ke siapa-siapa. Di titik ini, lu mulai ngerasa semuanya numpuk. Bukan cuma tagihan, tapi pikiran, perasaan, tekanan yang nggak kelihatan, tapi kerasa banget. Lu bangun pagi, tapi rasanya udah capek duluan. Belum ngapa-ngapain, tapi kepala udah penuh. Angka, tanggal, jatuh tempo, kayak ada kalender tak kasat mata yang terus ngejar lo. Dan makin lama rasanya makin sempit, napas pendek, pikiran muter, tidur nggak nyenyak, kadang lu rebahan, badan diam, tapi otak lari kemana-mana. Besok bayar apa dulu ya? Kalau telat gimana? Kalau nggak cukup gimana? Dan yang paling sering muncul, gue salah di mana? Pertanyaan itu muter terus, pelan tapi konsisten, sampai akhirnya lu percaya ini semua salah lu kurang disiplin, lu kurang pinter, lu kurang kuat. Padahal nggak sesederhana itu. Tapi di kondisi kayak gini, logika mulai kalah. Yang menang rasa, dan rasanya berat banget. Sampai di satu titik lu mulai ngerasa sendirian. Padahal di luar sana banyak yang ngalamin hal yang sama, tapi nggak ada yang ngomong. Semua sibuk nutupin, semua sibuk pura-pura kuat. Di kantor lu senyum, ngobrol, ketawa, seolah-olah nggak ada apa-apa. Padahal dalam hati lu lagi berantakan. Dan yang paling nyiksa bukan jumlah utangnya, tapi perasaan gak pernah selesai. Kayak lu lagi lari terus, tanpa henti, tanpa tujuan jelas. Dan gak peduli seberapa kenceng lu lari, lu tetap di tempat yang sama, treadmill, capek, tapi gak maju. Dan di titik ini, kadang muncul pikiran yang gak enak. Kalau gue berhenti aja gimana ya? Kalau gue hilang aja? Kalau gue gak usah mikirin semua ini lagi? Bukan karena lo lemah, tapi karena lo terlalu lama kuat sendirian, terlalu lama nahan, terlalu lama pura-pura baik-baik aja, dan gak ada yang ngajarin lu gimana caranya berhenti sebentar tanpa ngerasa gagal. Semua cuman bilang, jalanin aja, sabar, nanti juga lewat. Tapi gak ada yang benar-benar ngerti betapa panjangnya nanti itu, dan betapa capeknya nunggu itu datang. Di titik terendah ini, lu mulai kehilangan sesuatu. Bukan uang, bukan barang, tapi harapan kecil. Harapan kalau suatu hari udah semuanya bakal ringan. Karena tiap bulan cerita yang sama keulang dan keulang dan keulang. Dan lu mulai bertanya pelan, apa ini hidup gue selamanya? Pertanyaan itu gak selalu keluar keras, kadang cuma lewat sebentar, kayak bayangan, tapi efeknya dalam. Karena disitulah lu sadar satu hal yang paling jujur. Ini bukan cuma soal uang, ini soal hidup yang pelan-pelan dan terasa dikendalikan. Bukan sama lu, tapi sama sesuatu yang tiap bulan datang dan gak pernah telat. Dan dari titik paling rendah ini, ada dua kemungkinan. Lu tenggelam lebih dalam, atau lu mulai melihat sesuatu yang selama ini gak kelihatan. Bukan solusi, bukan jalan keluar instan, tapi sudut pandang baru yang mungkin gak langsung bikin hidup ringan, tapi setidaknya bikin lo berhenti nyalahin diri sendiri terus-terusan. Dan itu cukup penting. Di titik ini, kita nggak lagi bicara soal angka, bukan lagi soal berapa juta yang harus dibayar, bukan lagi soal berapa persen bunganya, tapi soal cara kita melihat semuanya. Karena selama ini kita terlalu cepat nyalahin diri sendiri. Kalau hidup berat, kita bilang kita kurang usaha. Kalau keuangan berantakan, kita bilang kita kurang disiplin. Kalau terjebak cicilan, kita bilang kita bodoh. Padahal nggak semua hal sesederhana itu. Coba pikir pelan-pelan. Kita lahir nggak langsung ngerti uang, nggak langsung ngerti sistem. Nggak ada yang duduk depan kita terus bilang, nih hati-hati ya, kalau lo masuk ke sini lo bisa susah keluar. Nggak ada. Yang ada justru kebalikannya. Iklan yang bilang hidup jadi lebih mudah, semua bisa dicicil, ambil sekarang bayar nanti. Kedengarannya enak, ringan, kayak solusi. Dan di momen lo lagi butuh, itu jadi jawaban tercepat. Bukan karena lo gak mikir, tapi karena lo gak punya waktu buat mikir panjang. Dan sistem ini ngerti itu, ngerti kapan lo lemah, ngerti kapan lo butuh cepat, ngerti kapan lo gak punya pilihan. Makanya semuanya dibuat gampang, klik, cair, selesai, tanpa banyak pertanyaan. Tapi setelah itu baru terasa pelan-pelan masuk ke hidup lo dan menetap lama. Jadi mungkin ini bukan soal lo gagal,
Tapi lu lagi main di permainan yang aturannya nggak pernah dijelasin dari awal. Permainan yang kelihatan sederhana, tapi konsekuensinya panjang. Dan di permainan ini, yang paling cepat butuh bantuan justru sering jadi yang paling berat nanggung. Ironis ya. Tapi ini bukan berarti lo nggak punya kendali. Bukan berarti lo harus nyerah. Justru sebaliknya. Ini tentang satu hal kecil yang sering diremehin. Sadar kalau capek lo itu valid. Sadar kalau tekanan itu nyata. Sadar kalau lo bukan satu-satunya yang ngerasain ini. Dan yang paling penting, sadar kalau nggak semua hal yang disebut wajar harus lo terima mentah-mentah. Karena kalau lo nggak pernah berhenti buat mikir, lo bakal terus jalan, ngikutin arus, ngikutin pola yang sama. Dan mungkin 10 tahun dari sekarang lu masih ada di titik yang sama. Bukan karena lu nggak mampu berubah, tapi karena lu nggak pernah dikasih ruang buat mempertanyakan. Dan sekarang lu lagi di situ, di momen kecil di mana lu mulai lihat semuanya dari sudut yang beda. Ya, bukan buat nyalain siapa-siapa, bukan buat marah ke dunia, tapi buat jujur ke diri sendiri. Iya, ini berat. Iya, ini nggak sesederhana yang orang bilang. Dan dari kejujuran itu pelan-pelan cara lo melihat hidup bisa berubah. Bukan langsung jadi ringan, bukan langsung bebas, tapi setidaknya lo berhenti nyiksa diri sendiri dengan pikiran semua ini salah gua. Karena kadang hal paling menenangkan bukan solusi, tapi pengertian bahwa lo nggak sendirian, bahwa yang lo rasain masuk akal, dan bahwa mungkin yang perlu lo lakukan sekarang tuh bukan lari lebih kencang, tapi berhenti sebentar, tarik napas, dan lihat dengan lebih jernih sebenarnya lo lagi ada di mana. Dan dari situ baru lo bisa pelan-pelan nentuin mau tetap di jalur ini atau mulai cari cara lain, walaupun pelan, walaupun gak sempurna. Jadi sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal. Bunga itu wajar ya? Atau cuma sesuatu yang kita terima karena kita nggak punya pilihan? Mungkin jawabannya nggak hitam putih. Mungkin di satu sisi itu memang bagian dari sistem, bagian dari cara dunia ini jalan. Ada yang punya uang, ada yang butuh uang, ada harga yang harus dibayar di tengahnya. Masuk akal, di atas kertas semuanya kelihatan rapi. Tapi hidup gak pernah cuma soal kertas. Hidup itu tentang rasa, tentang napas yang makin sempit di akhir bulan, tentang kepala yang gak pernah bener-bener istirahat, tentang perasaan dikejar sesuatu yang gak kelihatan tapi nyata. Dan buat banyak orang, bunga itu bukan sekadar angka kecil di bawah. Dia jadi beban yang nempel, ikut kemana-mana, ke tempat kerja, ke kamar tidur, bahkan ke mimpi. Dan yang paling berat, kadang kita nggak sadar, kita udah terlalu lama hidup di bawah tekanan itu, sampai kita lupa rasanya hidup tanpa dikejar, tanpa dihitung, tanpa takut setiap kali lihat notifikasi. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal kecil yang masih lo punya, pilihan untuk sadar, bukan buat langsung keluar dari semuanya. Karena itu nggak gampang, bahkan kadang nggak bisa langsung. Tapi setidaknya, lo bisa berhenti sebentar, dan bilang ke diri sendiri, gua ngerti sekarang kenapa ini berat. Bukan karena lo lemah, bukan karena lo gagal, tapi karena memang situasinya nggak ringan. Dan dari situ, pelan-pelan, cara lo jalan bisa beda. Mungkin lo jadi lebih hati-hati, mungkin lo jadi lebih banyak mikir sebelum ambil keputusan, mungkin lo jadi lebih peka sama hal-hal kecil yang dulu lo anggap biasa. Itu bukan perubahan besar, tapi itu awal dari sesuatu yang lebih jujur. Karena perubahan gak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang cuma dari satu momen kecil, lo berhenti dan bener-bener mikir tentang hidup lo, tentang arah lo, tentang apa yang selama ini lo terima tanpa pernah lo pertanyakan. Dan mungkin lo gak langsung nemu jawaban, gak langsung nemu jalan keluar, tapi itu gak apa-apa. Karena yang penting sekarang lo udah mulai lihat, dan itu udah lebih dari cukup untuk mulai beda. Karena orang yang sadar gak akan pernah sepenuhnya sama lagi. Dan kalau suatu hari nanti hidup lo masih berat, setidaknya lo tahu satu hal, lo gak lagi jalan tanpa ngerti arah. Lo lagi belajar pelan-pelan dengan cara lo sendiri, dan itu valid. Jadi bunga itu wajar atau cara halus peras rakyat? Mungkin jawabannya beda-beda. Tapi satu hal pasti, kalau sesuatu bikin lo terus-terusan sesak, lo berhak mempertanyakan, dan lo berhak cari cara buat gak terus-terusan terjebak di situ. Walaupun pelan,
walaupun susah. Karena hidup bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal ngerti kenapa lo harus bertahan sejauh ini. Kalimat penutup, kalau sesuatu terasa wajar tapi terus menyakitkan, mungkin bukan lo yang lemah, tapi ada yang salah yang terlalu lama dibiarkan.